Yo, Yariko. Yo. Hehehe. Mas Bro. Apa kabar, my bro? Baik. Gitu. Yes, kali ini kita live dengan Yeriko Tuasela, salah satu andalan dari klub Surabaya, Pacific Cesar Surabaya. Sebelum itu kita say hi dulu dong. Itu ada 60 orang, tadi 70, sempat 100, kemudian turun lagi. Teman-teman, ini kali ini sekarang kita live sama Yeriko dari kamar kosannya, enggak kos dia di Apa? basketnya tetap kan ya? Iya tetap. Dan Jadi mas bisa jaga kondisi. latihan tetap atau enggak nih? Untuk sekarang latihan ya, lebih ke basket. Oh gitu. Berarti latihan Iya. tim, latihan tim sementara ini belum ada berarti ya? Belum ada. Ini sebenarnya juga pertanyaan-pertanyaan dasar sih, kayak beberapa teman-teman penonton ini kan juga kangen kan nonton basket kayak gitu. Kayak kamu sendiri, kayak lu sendiri kangen nggak sih main basket gitu tuh? Parah asli. Segimana parah? Coba jelaskan. Ya kangennya tuh capek, terus apa sih, persiapan kalau misalnya seri jadi malamnya tuh kita mikir nanti besok pas seri ini jadi harus sampai. Kalau kan kayak bener-bener yang ya gampang dalam. Bentar ya, ada yang ketok pintu. Ya, ini ceritanya kita mau kayak flashback lah, kayak misalnya lo sudah dari awal main basket sampai sekarang, kita mau tahu lah cerita di balik seorang Yeriko. Terus kayak kedepannya kan juga bakal ada gosip-gosip mau dimasukin timnas lagi atau enggak, itu nanti lah. Tapi kita mau tarik belakang dulu aja lah. Seorang Yeriko main basket itu gimana ceritanya? Dulu main basket diajakin temen. Oke. Karena dulu pertama kan ikutnya SD itu. SD. Iya, SD main badminton. Dan udah ikut kejuaraan juga. Oh gitu. Sidoarjo sih. Oh, Sekolahnya Sidoarjo dulu. gitu. Terus Adalah ekstrakurikuler. Jadi aku ngelihat di bawah kan, sedangkan badminton. Terus ya udah kok kayak diajak SD itu masih SD. Itu benar-benar masih SD. Masih SD kelas. Nah, Berarti boleh dibilang dari SD jalurnya itu sudah olahraga berarti. iya. Udah karate. Di badminton. Habis itu di badminton. Terus ya udah kan kelas 6-nya baru mulai ikut ekstra basket. terus lanjut ke SMP. Udah mulai kenal BL kan. Nah, Latihan tim masuk di SMP kelas 1. SMP di mana? SMP di Mutiara Bunda Sidoarjo. Oh, kamu anak. Jadi buat yang nggak tahu Mutiara Bunda, di Pondok Mutiara. Partol puter balik Pondok. Kalau anak Surabaya pasti tahu, karena Mutiara Bunda itu memang rutin ikut DBL dulu kan ya. Iya benar. Sempet masuk kayak Dulu babak DBL. gitu nggak sih? Apa? Masuk babak playoff gitu nggak sih dulu itu? Iya dulu pas tahunku masuk ke final. Final DBL. Berkat seorang Yeriko itu. Oh enggak dulu masih ini dulu. Oh gitu. Oh malah belum kelihatan waktu itu ya malah ya. Iya belum masih teman-teman. Jadi masih pemain pilihan gitu lah. Berarti Yeriko ini dari muda banget ya, dari SMP itu sudah main basket. Soalnya ada beberapa pemain yang kayak Kelly kayak gitu-gitu, dia baru main basket tuh SMA terakhir gitu. Beberapa pemain juga bener-bener SMA lulus itu baru serius main basket profesional. Terus habis SMP kemana tuh gitu? Habis SMP lah. Nah, SMA itu ditawar beasiswa dari sekolah
yang dulu jadi finalis di SMP. Jadi SMP itu ada SMA-nya lagi. Santa Agnes bukan? Iya benar Santa Agnes. Oh iya. Dan pas tahunmu kalau nggak salah SMA-nya tuh juga ini banget ya, basketnya bagus banget ya? Iya itu lagi rame-rame. Sekolahku sih ya kayak Tahun berapa? A9, S5, Cilui, PH semua kayak itu satu Surabaya. Tahun berapa itu? Tahun 2010. Era 2010 sampai 2012. 2010-2012 itu kalau misalnya aku ya itu sudah fokus ke NBL waktu itu, jadi nggak ngurusin. Jadi yang ngurusin kamu tuh adalah si Andre dan kawan-kawan itu ya? Ya. Andre, Alvin. Nah. Terus habis gitu SMA DBL terus ya. Pertama kali pro SMA. Itu gimana ceritanya? Ditawarin atau lo apply atau gimana tuh? Enggak jadi pertama sebelum itu masih kontrak sebagai pemain. Kontrak sebagai pemain dulu. Iya, Charles Knights. Oh, Kan aku dulu masuk jalur tiga itu dari CLS. Oh, berarti boleh dibilang Tuh. karir profesionalnya dimulai dari CLS ya? Dari CLS. Cuma di CLS nggak kepake, jelek mainnya akhirnya pindah klub gitu nggak? Kalau cuma karena LS kan banyak pemain agent kayak si Jepangnya Prime kan kayak Dimas Muhammad kan. Jadi statusnya Dan sedangkan aku seorang yang junior yang baru. Ya. Jadi Sebenarnya benar kayak nggak dilihat. Bukan masalah Jericho-nya ya, tapi kayak momennya nggak pas ya. Di momen yang itu, Iya. lagi masih ada Mario Usang juga nggak sih atau belum ya? Iya masih. Dan itu pertama kali balik main ke IBL. Setelah dari ABL. Jadi ada Mario Usang sudah jelas bye bye Jericho gitu jadinya. Iya. Tapi juga aku posisinya nggak mau rugi kan. Iya. Jadi kayak aku pengen tahu apa kayak di highlight gitu. Aku tanya tips macam. Nah, ini penting juga buat teman-teman yang istilahnya kayak lagi mau serius di dunia basket juga. Terus pada saat itu kan Jericho jelas-jelas yang kayak bener-bener pemain rookie. Terus di satu tim isinya bintang semua. Terus yang Jericho lakuin itu apa? Ya selain untuk kayak latihan, skill, improve terus, mungkin secara mental atau apa yang dilihat seorang Jericho, seorang rookie waktu itu? Cuma nggak benar. Meskipun bakalan tetap kalah ya. Latihan tuh ada kayak drill atau fisik. Jadi aku selalu masang standar. Gimana caranya nggak kalah. Jadi itu bakalan kebentuk kayak habit yang positif dimanapun ya aku nggak mau kalah. Even orang itu udah legend. Berarti itu adalah efek positif yang bisa lo ambil ya. Jadi walaupun seorang rookie, tapi berkaca pada saingan yang senior juga ya mungkin mereka rookie tapi mereka legend. Tapi yang jelas kamu punya sebuah kelebihan yaitu kayak stamina, hustle. Aku yakin pasti lebih ngerasa pengen pembuktian diri, itu nggak sih? Iya, benar. Apalagi beberapa pemain kan udah rata-rata waktu udah sekitar umur kepala 3 atas. Jangan aku maksud itu masih umur 14 tahun. Iya, di bawah 20 kan. Jadi kayak masih ada hal yang perjuangin. Tuh ada kita sambil baca komen-komen ya. Jericho barengan masuk CLS dengan Rico. Iya benar. Rico Pratama. Dulu dia dari Karangturi. Semarang, Rico Semarang. Iya. Yang sekarang di BBM CLS juga kan ya sekarang Rico ya? Oh bukan, itu Rico Pratama. Oh beda Rico. Terus di CLS berapa lama ya? Itu yang satunya tuh Rico asalnya dari Bangka Belitung. Dari Bangka, sorry. Bukan Bangka Belitung. Oh, aku tahu Rico ya, yang mana ya. Oke. Terus di CLS waktu itu berapa lama ya? Itu
di CLS CLS Junior atau mau masuk ke Ceritakan aja, CLS Junior berapa? CLS Junior 2012 15. Oh, jadi lumayan lama ya, 3 tahunan ya? Iya. 3 tahun itu jadi kampus. Oh, di kampus, di mana kampus? Ubaya? Ubaya. Ubaya. Ubaya Tenggi. Berarti pas lagi itu juga kompetisi kampus juga jalan bukan sih? Oh, itu lagi rame-ramenya banget. Iya kan? Terus Kampus gimana Liga Mahasiswa. seorang Yeriko ini ngebagi antara basket dan kuliah? Atau kuliahnya ditinggalin? Tahun pertama sih kuliahnya sempat lumayan ditinggal sih tahun pertama. Pertama itu kayak persiapan untuk Liga Mahasiswa itu sangat intens. Jadi latihannya bener-bener yang pas sore sampai jam 9 malam. Terus Sedangkan pagi latihan junior. waktu di ada. Ya meskipun nggak mulus sih, awalnya kalah kita. Terus akhirnya tahun 2013-nya kayak 15 kayak nggak pernah kalah di Liga Mahasiswa. sampai juara ya? Sampai juara nasional kampus juga. Ya. Liga Mahasiswa juga. Itu tahun berapa? 2014 ya? 2013, 2014. Nah, kalau nggak salah 2015 itu udah mulai. Iya benar ada pon juga. Nah. Yeriko asli Ambon emang, asli Ambon. Iya Ambon. Siapa yang Ambon? Papa. Oh, papa. Mama orang Jakarta. Orang Jawa. Oke, balik ke pertanyaan tadi, perbedaan main di PON, CLS, di Liga Mahasiswa. Kalau di Liga Mahasiswa lebih free mainnya, jadi kayak mengasah skill, diberi kebebasan sama Pak. Kalau di CLS ada sistemnya, jadi kamu ada di tim itu. Jadi nggak asal sembarangan mau drive busnya mau sendiri. Sedangkan Kalau di PON sama. di PON itu yang mana? Sama Isis. yang mana? Apa? Di PON itu sama yang Liga Mahasiswa apa sama yang CLS? Sama kayak yang cuma lebih ke pengertian pemain. Jadi kayak ibaratnya chemistry. Tapi Kalau di PON PON juara kan waktu itu kan? kalah di final Oh, sama Jabar ya? Kalah di Iya. Jabar ya? Kalah sama Indra ya? Kalah sama Indra, Jo, Lutfi. Jan, Tio. Itu yang pertandingannya seru banget, yang di Gor Citranya sampai penuh-penuh nggak karuan itu bukan? Iya benar, itu sampai kayak layar tancap gitu di lapangan di depan gor ya. Iya. Itu cerita sedikit pertandingan final itu gimana, Bon? Yer kok Bon? Sebenarnya dari ada kayak kita tuh pas sebelum tanding kan. Dan itu yang mimpin selalu Widi itu. Widi itu Jatim ya? Widi Jatim ya? Iya, Widi Jatim. Oke. Dan pas di final itu kita lupa ngelakuin ritual itu. Serius? Entah ada angin apa. Yes. Oh iya. Jadi kita tuh kayak selalu bikin arahan. Kita ada kayak yel-yel gitu, dia kayak di tengah biar semangat dengan. Sedangkan pas final PON kita tuh kayak bener-bener gak ada yang sadar kalau tetap gitu hal itu. Emang itu ngefek? Itu buat keyakinan diri ngefek? Iya, jadi kayak masuk lapangan tuh lebih apa ya, lebih pede. Udah siap kayak bunuh lawannya gitu.
Wah, Widi nih ya. Widi penyakitnya ini ya. Iya, terus besoknya kita baru sadar semua kan. Oh iya ya, apa ya bikin ritual gitu. Dan Pantesan kita kalah langsung gitu. pas final pon itu si Pon Jabar itu yang paling gila ya si Indra ya waktu itu. Apa Lutfi ya? Yang 3 point terus? Enggak, waktu itu yang Tio wangi. Iya. Tio. Tio ya. Itu kayak enggak. Maksud kita udah expect ya. Ini yang dua Andra. Ada Reza juga. Oh iya. Ya Jabar lumayan tinggi ya akhirnya ya. Sedangkan Jatim siapa aja waktu itu? Jatim siapa aja? Komang. Aku Katon, Oh ada Katon juga. Afan, Vincent, Chris, Auren, Oh iya. terus Komang, Jamie dulu dari SIK. Oke, itu bener-bener pemain PON waktu itu akhirnya sekarang tuh kebanyakan udah jadi pemain basket pro semua ya rata-rata ya. Iya. Nih kita baca pertanyaan juga nih. Yang ini aja nih. Yeriko ini tingginya nggak terlalu tingginya berapa ya? Tingginya ukur itu 180, ukur 170. Nah, berarti antara 179 180. Tapi Yeriko ini bisa ngedang. Iya. Nah, itu ada yang tanya, Bang Yeriko gimana walkout-nya biar bisa ngedang? Jawab. Sebenarnya ini kayak udah mainstream banget sih. Coba, nggak apa-apa. Soalnya mainstream di elu belum tentu mainstream di orang-orang yang lain. Sebenarnya yang aku lakukan cuma latihan Skipping. tie up, tapi started 3 point. Oh, oke. Berarti Jadi lebih ke vertikalnya. muscle endurance. Jadi buat biar tetap hanging di udaranya lebih lama gitu maksudnya. Iya. Ibaratnya adalah kamu layup jarak jauh dengan jarak dekat itu lompatnya bakalan lebih. Berarti itu yang biasa dilakukan seorang Yeriko ya. Nih, ini kan tadi sempat di CLS, terus masuk senior, terus pindah ke Pasifik itu kapan? Pindah ke Pasifik tahun 2015-16. 15-16. Itu pas habis NBL ke IBL habis gitu ya? Iya, pas IBL Born. Oh, IBL pertama ya? Ya. Iya, jadi aku rookie untuk Pasifik. Jatuhnya rookie lagi? Iya, rookie. Karena aku belum kontrak di FS. Terus ini kan kalau boleh dibilang pada saat lu di CLS junior, CLS senior kan itu boleh dibilang jam terbangnya kan nggak terlalu banyak, minute play nggak terlalu banyak. Tapi sampai sekarang yang gue lihat pribadi itu seorang Yeriko tuh improve. Bahkan cara bermainnya juga semakin luar biasa, enak dilihat. Apa yang Yeriko lakukan pada saat minute play kurang nggak terlalu banyak, waktu pembuktian juga nggak banyak, tapi improve perlahan-lahan tuh apa yang lu lakukan? Yang aku lakuin sih lebih ke apa yang aku nggak bisa dilakukan. Tapi orang lain bisa. Kayak misal baca situasi, dilihat siapa yang mismatch, atau big man ini yang jaga udah foul trap. Jadi lebih ke passing ke big man itu, dia Masuk ke dalam. nggak berani jaga ini udah foul trouble. Lebih baca ke situasi lapangan sih. Lebih ke situ yang lu ngerasain kurang waktu itu ya? Karena Iya, jadi aku masih belum. Karena kan biasanya pemain cadangan yang minute play-nya nggak banyak, biasanya kan disuruh ganti saat pemain utamanya itu butuh istirahat kayak gitu kan. Dan biasanya juga gitu sekalinya si pemain cadangan itu ngelakuin kesalahan,
langsung diganti habis itu. Iya benar. Itu Kayak gimana? kayak dilemanya Sering nggak kayak gitu itu? apa? Sering nggak kayak gitu itu? Sering banget, apalagi waktu main 1 tahun di CLS. Gimana? Jadi aku disuruh menggantikan orang Mario Usang dengan notabene yang aku jarang. Terus? Ya udah, dan aku harus mengikuti Mario Usang. Jadi mau gak mau aku lakuin dengan percaya diri yang naik turun karena jarang main kan. Ya udah modal bonek aja udah. Pokoknya berani. Terus begitu masuk sempat ngelakuin kesalahan nggak? Sempat sekali ngelakuin kesalahan. Tapi untungnya waktu itu di era Mas Wahyu Widajat masih kepercayaan. Nah, tapi gini, kalau misalnya kayak Jericho gantiin Mario Husang. Husang punya visi yang kadang-kadang luar biasa dan tidak tertebak. Dia bisa tahu banget temennya posisinya lari kemana, bolanya kemana. Nah, pada saat lo gantiin dia, apakah berusaha menggantikan seorang Mario Husang yang punya visi kayak gitu, atau main aman aja yang kayak passing dulu? Jujur sih dulu lebih ya udah passing dulu aja pokoknya cari. Itu Karena mau gimana pun pemain junior tuh selalu dapat tekan dari pemain junior. karena ini ya. Kayak misal pelatih nyuruhnya passing Hmm. tapi pas main yang pemain yang bola udah kasih ke gua aja bolanya udah. Jadi kan kita sebagai pemain kayak gimana ya? Karena aku mikirnya ikutin pasti gak. Terus lagi posisi mikir gitu, akhirnya kena steal, turnover, terus diganti. Masih turnover langsung ganti. Nah, itu kan akhirnya ya itu proses lah ya, proses dari minute play yang nggak terlalu banyak, akhirnya berusaha membuktikan diri dan sempet timnas junior, bener nggak? Timnas junior U18. Itu gimana ceritanya bisa kepilih? Atau nggak ada pemain lagi di Indonesia akhirnya Jericho kepilih atau gitu? Enggak dulu kan sebelum timnas U18 itu ada nasional di Ya. Terus ya udah ikut juara nasional di Semarang. Waktu itu kan udah SPB-nya CLS yang timnya CLS Jawa Timur. Ya. Jadi timnas junior itu berawal perjalanan nasional di Semarang, panggil setelah beres kejuaraan itu seleksi waktu itu di Jogja tahun 2012. Dan waktu itu aku sekalian lihat finalnya NBA. Pas lagi CLS Borwenye. Itu baru mau masuk CLS junior. Baru mau masuk. Oke. Terus ya udah kan kita TC beberapa sambil lihat auditnya NBA TC beberapa bulan kita berangkat tim 18 Siaba di Siaba itu juga ya. Tapi ini enggak boleh kasih tips enggak? Jericho kalau misalnya latihan, kalau misalnya ada waktu free latihan untuk latihan pribadi, yang Jericho lakukan tuh latihannya apa sih? Personal, di luar latihan tim. Handling. Tapi nggak lupa sama latihan. Nggak lupa sama apa? Karena kan sama latihan shoot. Oh, shoot. Karena kan kadang beberapa ada pemain dia jago dribble tapi dia nggak bisa nembak. Dia jago nembak tapi nggak bisa dribble.
Jadi aku mikirnya gimana caranya aku punya dua senjata itu. Dribble ya. Ya. Tapi kalau shoot normal aja ya, shoot biasa, nggak yang kayak misal target 1000 shoot masuk. Enggak sih, aku lebih ke shoot. Ini Karena kan aku juga posisinya guard sekarang. ini Jadi harus bisa lihat peluang kapan bisa shoot. Oke. Secara basket modern sekarang semua harus bisa shoot ya. Iya, event center juga. Iya makanya. Terus buat Jericho ini kalau misalnya ada kesempatan timnas lagi gimana ya? Mau banget pasti. Kenapa? Karena jujur aku punya target. Kan katanya tahun 2023 World Cup itu bakalan di. Nah, aku kayak punya target. Gimana caranya World Cup itu bela tim nasional. Apa yang kamu lakukan untuk mengejar target itu? Karena itu bukan target mudah loh. Yang aku lakuin pertama lihat beberapa highlight pemain-pemain nasional tim yang senior. Ya jujur pribadi aku juga lihat gimana caranya dia bisa improve di timnas. Terus lihat lebih ke teman seangkatan yang bisa gimana sih mainnya. Jadi ada hal-hal yang detail mainnya beda, mainnya lebih efektif lagi. Dan hal yang efektif itu Apa itu? Jelasin dong. kayak contohnya si Abraham nih. Nah, aku lihat dia mainnya kan fast break atau dia untuk nembak dan masuk. Jadi bukan sekedar attempt ya. Jadi yang aku lihat efektifnya itu adalah dia dapat kali tapi langsung poin. Terus untuk bisa ngejar buat biar efektif kayak gitu tuh gimana? Latihan yang jadi aku biasanya bikin target misal kayak aku 10 kali harus masuknya 9. Karena memang Kalau misalkan nggak nyampe target itu ya harus masuk 9 tetap. Dan itu lebih ke ini sih, ke mental pribadi. Iya, bener mental pribadi. Karena beberapa kayak yang gue lihat pertandingan timnas itu bener-bener level yang berbeda sekali, di mana setiap attempt itu nggak boleh kebuang karena peluang untuk bisa punya attempt itu aja kayak susah banget kan. Iya benar. Nah, sempet nggak ngerasa kayak seorang Jericho ini kayak nyerah, kayak menurut saya main basket kok gini-gini aja sih gitu? Sempet nggak pernah punya rasa kayak gitu? Sempat waktu di CL. Sempet ya. Iya, karena aku merasa kayak wah gila aku nggak dipakai. Sempet ngerasa. Tapi jujur ya aku sadar dengan skillku waktu itu ya. Pada saat titik itu, apa yang buat seorang Jericho nih kayak ya udahlah tetap basket aja lah? Ada orang nggak? Ada seseorang nggak? Ada sosok nggak? Ada. Siapa? Kenapa? Dan dia adalah pelatih sama Philip. Pak siapa? Jadi dia ini dulu pemain di eranya papanya Vincent. Oh. Jadi mereka tuh dulu sama satu tim gitu. Nah, terus apa yang dia lakukan? Gitu. Nah dia kan sempat latih kan. Sampai dia ikutin perkembangan BBLS. Jadi dia kayak memberi arahan gitulah. Gak boleh, pokoknya kayak orang-orang tuh kasih tahu, ya kamu tuh muda masih bisa banyak yang bisa dieksplor. Terus ini nggak apa namanya? Di saat momen itu bener-bener langsung akhirnya kayak oke lah, aku tetap basketan. Itu bener kayak gitu akhirnya. Iya benar. Jadi aku kayak kata kamu tuh
udah memulai, udah dalam kenapa nggak diteruskan? Ya, udah terlanjur, kenapa nggak sekalian diseriusin gitu ya? Iya. Nah, itu sebuah titik balik juga ya. Nah, kalau misalnya buat anak-anak yang lagi main basket, boleh ngasih tips nggak seorang Yeriko nih ke anak-anak tuh kayak untuk memulai serius di basket itu selain skill, apa yang harus disiapkan lagi? Yang harus disiapin mental, kalau menurut gue. Mental ya. Karena banyak anak-anak yang aku lihat zaman sekarang ya, mereka semua bisa ngelakuin lah. Tapi waktu game mereka kayak benar-benar yang Beda. nggak percaya diri, Ya. ambiar semua langsung. Ya. Malah malu-maluin mainnya ya. Iya, malah kayak benar-benar beda derajat. Terus ini kan Yeriko ini sekarang kan di Pasifik. Pelatihnya juga pemain asing. Pelatihnya ya pemain asing. Pelatihnya sekarang udah pelatih asing. Ada kerasa perbedaan nggak kalau misalnya dilatih yang coach lokal? Beda 180 derajat. Beda banget. Apa? Soalnya yang aku lihat coachmu ini kelihatan pintar. Gimana? Si coach ini yang aku lihat soalnya dia tuh kayak berusaha memaksimalkan pemain yang dia punya. Yang lo lihat Jadi, sendiri tentang pelatihan gimana? Yang bikin beda itu lebih ke ini ya. Misal kita kayak kan tiap tim itu kan mereka karakternya beda-beda kan. PJ gimana, SM gimana. Kalau di pelatih lokal sebelumnya kita misal kalah sama SM karena apa? Kita sistem latihannya masih sama. Jadi nggak berubah. Sedangkan kalau sama si coach Dave ini, kita kalah sama ini. Kita permasalahannya apa? Kita harus Cari meeting. Jadi video. Oh yang salah ini. Jadi latihannya beda lagi. Itu yang bikin beda 180 derajat. Karena kelihatan banget seri awal-awal beberapa kali kalah habis gitu beberapa seri menang terus gitu. Itu efek dari perubahan pola latihan menghadapi masing-masing tim itu. Iya, benar. Jadi pokoknya kita setiap mau tanding lawannya siapa, kita latihannya pasti beda. Ya tetap sih kita latihan pattern apa segala macam tetap, tapi yang kita bahas itu selalu beda. Karena setiap tim juga punya kelebihan kekurangan masing-masing juga kan gitu. Iya, benar. Terus lu sendiri ngeliat tim lu sendiri nih sekarang gimana? Ada ini kah? Ada kelihatan bahwa semakin cerah masa depannya atau gimana? Untuk season ini sih aku yakin bisa tembus ke final. Untuk season ini karena ya nggak apa-apa dong. Iya nggak apa-apa. Saya suka itu. Apalagi itu suka. Apalagi bisa bikin sejarah pertama kan. Sama event kita jujur ya pemain lokalnya terbatas, tapi kita benar-benar bisa maksimalin peran masing-masing dan itu lebih gampang kebentuk chemistry-nya daripada ada beberapa pemain yang banyak tapi mereka untuk mix jadi satu timnya tuh susah. Iya. Karena aku sendiri ngelihat sih itu kayak kan Yeriko ini boleh dibilang permainannya itu agak liar kadang-kadang. Yang aku lihat di sini si pelatih Dave benar-benar ngasih beberapa momen tuh kayak oke, kamu bawa bola terserah kamu berapa mau ngapain, bener nggak sih itu? Iya, jadi dia tuh selalu bilang kalau kamu bisa skor ya udah lakukan. Tapi kalau misalkan pemainnya udah siap, mereka udah nunggu kamu di bawah ring, udah passing aja keluar. Nanti bola tuh bakalan jalan dengan sendirinya. Lebih ke apa ya, hal basic sebenarnya. Iya. Cuma kita sebelum dilatih sama si coach Dev ini, kita kayak benar-benar yang liarnya tuh nggak diarahin gitu. Iya, benar. Ini berarti benar-benar ngalir aja sebenarnya. Cuma dia lebih ngasih guideline gitu ya kasarannya ya. Iya, jadi si coach Dev ini kayak ngasih, kamu tuh perannya kayak gini, Indra tuh kayak gini, Ramdan tuh kayak gini. Jadi ditajeminnya kayak gini. Jadi kita bisa fokus di game. Iya. Oke. Mudah-mudahan memang masuk final sih. Kalau nggak pandemi kayak ginian ya. Sayangnya pending. Ini aku udah benar-benar nggak sabar banget
sih untuk tanding. Emang persiapan kalau misalnya jadi ntar September, persiapannya apa ya Riko nih? Soalnya kan katanya gosip-gosip pemain asing nggak pakai loh. Persiapannya ya tinggal lanjutin yang kemarin ini, yang kita sistemnya tetap sama sih pasti. Dan kan pasti aku masih belum tahu sih ini nanti mulai start latihannya kapan. Belum kita ini ya? Belum dari tim belum ada sound latihan intensnya kapan. Cuma dari bosnya sendiri dia udah bilang ya kita main basket Senin Rabu Jumat, tapi sambil main basket itu kita kayak sambil ada kayak arahan dikit-dikit gitu loh, kasih tahu sama bosnya juga. Tapi sekarang belum ya? Belum ini? Udah mulai, jadi sudah? kita setiap main basket itu setiap Senin Rabu Jumat. Main di Pasifik? Di Pasifik. Oh, berarti boleh dibilang sudah aktif lagi ya, latihan lagi ya? Ya, sudah lumayan aktif, karena ya kan ada beberapa yang masih nggak ikut, ada kerjaan atau apa kayak gitu. Terus lu sendiri ngelihat nanti misal masuk playoff dan komposisinya kan pemain lokal rata-rata, musuhnya juga pemain lokal, itu peluangnya gimana nih Pasifik nih? Jujur pribadi sih banyak yang bilang ya, wah Pasifik bakalan ini nih, bakalan kalah atau apa segala macem. Tapi aku nggak fokus di situ sih. Jadi aku kayak lebih gimana caranya. Jadi aku udah pernah sih ngasih tau ke anak-anak lokal. Ya udah nggak apa-apa kita kalah atau apa, tapi masing-masing individu ini bagus di lapangan. Karena kalau kita masing-masing aja bagus jalan sistem, itu nanti bola bakalan ngalir dengan sendirinya. Aku lebih kayak gitu sih. Jadi setuju. kayak bukan yang kayak secara teknis kita harus gini, harus gitu, shootingnya harus gimana, enggak. Jadi lebih ke secara psikologinya sama secara mental. Iya, mentalnya dulu ya. Terus ada target pribadi yang ingin dicapai nggak? Untuk season ini ya, kalau jadi lanjut. Iya, season ini. Selain yang timnas tadi ya, itu kan kayak buat jangka panjang. Kalau target pribadi, jujur tahun ini pengen jadi most improved player. Asik. Ya. Gimana cara supaya bisa pede bawa bola? Gimana caranya biar bisa pede bawa bola? Ball handling. Oh, ball handling. Balik lagi ke mental itu ya. Karena gimana ya, aku kalau jelasin untuk pede sama enggaknya tuh kadang jujur kayak bingung gitu kan. Jadi semua itu kan berawal dari latihan, dan latihan kan pasti ada pressure dari pemain lain. Nah, waktu latihan itu kalian harus coba untuk percaya dirinya tuh harus coba, dan nggak takut sama teman sendiri. Karena kan beberapa kayak ada yang takut sama teman sendiri lah, apalagi senior ya, dimarahin lah. Iya, itu pun latihan. Kalau latihan kan salah ya udah. Justru malah yang lebih parah kan kalau misal nggak pede nih bawa bola, nggak pede, sedangkan tuh lagi tanding dan situasinya lagi genting, dan itu playoff game ketiga dan itu di steal, pasti kan malahnya kan lebih ke satu Indonesia. Iya, benar. Jadi sebenarnya untuk PD itu semua tuh berawal dari latihan itu. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, arti nomor punggung. Arti 9. Nomor punggung 9. 9 itu artinya adalah kalau menurut saya nomor yang sempurna, paling besar dari antara 1 sampai ya nomor dari 1 sampai 9 kan 9 paling besar. Udah itu aja ya. Dan itu iya, nomor perfect kalau menurutku ya. Karena nggak ada nomor besar selain nomor 9. Oke, pertanyaan terakhir. 2 digit ya. Ada niatan pindah klub nggak? Atau sudah ada klub Jakarta yang ngajakin join? Kalau niatan sih iya benar. Karena dari kecil udah lama kan di sini Sidoarjo Surabaya, jadi kayak benar-benar pengen ngerasain merantau di. Maksudnya masih muda juga, masih ingin belajar banyak juga ya. Iya benar. Oke. Ya ini sebentar lagi kita tutup. Kasih pesan tips buat teman-teman yang nonton latihan basketnya gimana, terus di masa pandemi ini sekarang gimana. Seorang Yeriko kasih sesuatu buat mereka. Pokoknya buat teman-teman yang pengen serius di basket,
Yang penting adalah kalian tetap harus mau belajar apa yang kalian nggak bisa. Contohnya kayak layar kiri dan layar kanan, kalian kan nggak bisa layar kiri misal. Kalian harus tetap belajar gimana caranya dari hal yang nggak bisa tuh sampai bisa. Dan yang penting adalah dari semua teknik basket yang kalian pelajari harus percaya diri dan nggak mau kalah sama yang lain. Karena dari percaya diri dan nggak mau kalah itu nanti kalian bisa improve untuk lebih baik. Oke, nice. Dari aku pribadi kayak gitu. Yes. Pesan buat masa the new normal. Masa new normal. Pokoknya jangan lupa tetap misal habis basketan harus langsung mandi. Jadi kuman-kumannya tetap cepat hilang. Dan yang penting di normal ya harus olahraga karena mau gimana pun kita bakalan jaga imunitas ya. Virus. Jaga imunitas kita bakalan ya. hidup sama ini virus gitu. Ya, oke. Oke, saya juga berpesan buat teman-teman selalu cuci tangan, jaga protokol kesehatan biar ini cepat selesai, biar kita bisa nonton basket lagi di lapangan. Saya juga bisa teriak-teriak lagi di tengah lapangan. Sabar soalnya. Iya, si Yeriko juga bisa main basket lagi di lapangan. Jadi tetap jaga kesehatan kalian. Oke, ya terima kasih sudah join di malam minggu kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah tanya tadi banyak banget. Cuma sorry yang bisa kejawab cuma beberapa aja. Oke, sekali lagi thank you. Kita pamit sampai jumpa di lapangan ya, Yer ya. Bye. Bye.